Pernah ngerasa nggak sih lihat dunia di sekitar kita, kok kayaknya semuanya agak berantakan ya? Seolah-olah aturan main yang dulu kita kenal, sekarang udah berubah total. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan gali sebuah perspektif spiritual yang mencoba menjawab, kenapa sih kita semua merasakan hal yang sama? Kita langsung aja deh ke pertanyaan utamanya. Anda mungkin ngerasa, sama seperti banyak orang lain, bahwa aturan-aturan lama soal cuaca, masyarakat, bahkan jalan hidup, itu kayaknya udah nggak berlaku lagi. Percaya deh, Anda nggak sendirian ngerasain ini. Nah, untuk membongkar ini semua, kita akan melewati 5 tahap. Kita mulai dengan melihat apa sih yang terasa aneh di sekitar kita, lalu kita selami kerumitannya, coba pahami kerangka spiritual di baliknya, sampai akhirnya kita cari tahu gimana caranya melewati semua ini. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, dunia kita yang tak terduga. Ini tuh bukan lagi soal teori, tapi tentang pergeseran nyata yang bisa kita lihat dan rasakan setiap hari. Dari yang tadinya stabil, kok sekarang jadi penuh ketidakpastian? Coba deh kita pikirin contoh yang nyata banget di sekitar kita. Dulu, kita bisa tebak kapan musim mangga bakal datang. Sekarang, ampun deh, jadwal alam aja kayaknya udah ngaco. Dulu, ngikutin alur hidup tradisional, sekolah, kerja, nikah, rasanya lebih jelas. Sekarang, tiap langkah itu rasanya kayak pertaruhan baru, dengan tekanan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Coba dilihat perbedaannya. Jelas banget kan? Stabilitas yang dulu kita anggap biasa aja, sekarang rasanya jadi kemewahan. Apa yang dulu dianggap sebagai jalan hidup yang wajar, misalnya berkeluarga, sekarang jadi tantangan yang jauh lebih kompleks buat banyak orang. Oke, terus apa dong penyebabnya? Menurut perspektif yang kita dalami, ini tuh bukan masalah simpel di mana A menyebabkan B. Logika sederhana kayak gitu udah nggak cukup lagi, karena kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Nah, konsepnya ini disebut dinamika sistem. Coba bayangin jaring laba-laba raksasa deh. Satu getaran kecil di satu sisi bakal ngebuat seluruh jaring ikut bergetar, bukan cuma titik di sebelahnya. Ya, begitulah realitas kita sekarang. Saling nyambung dan kompleks banget. Dan sumber yang kita bahas ini ngomongnya lugas banget. Merasionalkan segala kejadian dengan hal yang sederhana, simple, nggak bisa. Artinya apa? Artinya, kalau kita masih coba-coba nyari satu kambing hitam atau satu penyebab tunggal atas apa yang terjadi di dunia, ya kita bakal mentok. Terus, kalau ini bukan kekacauan yang acak, ini apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke jantung argumennya. Semua ini mungkin disengaja. Ada sebuah tujuan di balik semua ketidakpastian yang kita rasakan. Dan inilah konsep intinya, ujian kehidupan yang dipercepat. Anggap aja ini kayak ujian serentak buat seluruh dunia, di mana tingkat kesulitannya sengaja dinaikkan biar kita semua terpaksa tumbuh lebih cepat dari biasanya. Gimana cara kerja ujian ini? Lewat sesuatu yang bisa kita sebut pembalikan besar. Coba deh perhatiin polanya. Hal-hal yang dulu secara biologis atau sosial itu gampang, kayak punya anak atau hidup sederhana, sekarang jadi susah. Sebaliknya, hal-hal yang dulu mustahil, kayak punya asisten AI di kantong kita, sekarang malah gampang banget. Nah, dari sini, idenya jadi makin dalam lagi nih. Katanya di tengah semua kekacauan ini, lagi terjadi sebuah pemisahan. Sebuah visi tentang dua arah jalan yang berbeda bagi umat manusia. Idenya tuh begini, ada dua jalur yang lagi kebuka. Satu jalur buat mereka yang bisa beradaptasi dan ngelepasin cara-cara lama. Satu lagi buat mereka yang masih megangin erat-erat. Ini bukan soal pemisahan fisik ya, tapi lebih ke tingkat kesadaran dan pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari. Metafora nempel di gunung ini bener-bener pas banget buat ngegambarin kenapa keterikatan sama dunia lama, entah itu status, keyakinan, atau harta, itu jadi beban. Ya gimana mau mendaki ke tempat baru kalau kita terikat sama sesuatu yang begitu besar dan nggak bisa digerakin? Oke, jadi kita semua lagi ada di tengah ujian besar nih. Pertanyaan logisnya kan, gimana cara lulusnya? Nah, bagian terakhir ini ngasih kita beberapa nasihat praktis buat menavigasi realitas yang baru ini. Jadi, ada 3 kunci utama yang disaranin. Pertama, lepaskan. Latih diri kita buat ikhlas kehilangan apapun. Kedua, sinkronkan. Pastikan omongan kita sejalan sama tindakan kita. Kenapa? Karena orang di sekitar kita, apalagi anak-anak, itu niru apa yang kita lakuin, bukan cuma apa yang kita omongin. Dan ketiga, ikhlas. Sadari kalau ini ujian buat semua orang, bukan cuma masalah pribadi kita. Lalu terima prosesnya. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih intinya yang bisa kita bawa pulang? Pada dasarnya, ini adalah sebuah undangan untuk mengubah cara kita memandang dunia secara fundamental. Coba ingat 3 hal ini aja sebagai pegangan. Pertama, kekacauan ini mungkin punya tujuan.
Kedua, buang jauh-jauh deh pikiran untuk nyari jawaban yang simpel. Dan yang ketiga, yang paling penting, kunci buat melewati ini semua tuh ada di dalam diri kita. Bagaimana kita memilih untuk bersikap dan merespon setiap harinya. Nah, sebagai penutup, coba kita sama-sama renungin pertanyaan ini. Kalau hidup ini memang sebuah ujian, dengan semua perubahan di luar dan di dalam diri Anda, pelajaran terpenting apa sih yang sedang coba diajarkan oleh kehidupan kepada Anda saat ini juga?